Shalom, salam sejahtera untuk kita di pagi hari ini. Santap rohani kita di pagi hari ini terambil dari Matius 13 ayat 24 sampai 30. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita dan juga waktu kita untuk belajar firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita buka Alkitabnya dan kita sama-sama membacakan firman Tuhan di pagi hari ini. Matius 13 ayat 24 sampai 30, demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan lalang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan mengatakan kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkasnya untuk dibakar. Kemudian dikumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Sampai situ firman Tuhan. Tema kita di pagi hari ini adalah tetap bertahan. Firman Tuhan hari ini untuk kita tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Apa arti firman Tuhan di pagi hari ini untuk kita? Mari kita belajar firman Tuhan dengan perumpamaan lalang di antara gandum. Lalang adalah suatu tumbuhan liar yang bisa merusak tanaman seperti tanaman gandum yang ditanam. Pada waktu gandum masih kecil, belum bertumbuh besar dan berbuah, lalang akan tumbuh di sampingnya dan warnanya akan sama dan antara gandum dan lalang itu mirip dan susah dibedakan. Sehingga lalang dan gandum itu dibiarkan bertumbuh sampai gandum berbuah. Sementara lalang tidak akan pernah menghasilkan buah. Disitulah lalang akan dicabut, karena lalang akan merusak tanaman gandum. Tetapi ketika masih kecil, gandum dan lalang dibiarkan hidup, kalau tercabut, takut salah cabut, seperti yang sudah kita baca tadi. Dan setelah besar, lalang itu akan dicabut dan diikat dan dibakar sampai habis. Sementara gandum akan dipisahkan dari lalang dan dimasukkan ke dalam lumbung. Seperti itulah kita anak-anak Tuhan Yesus di dunia ini. Kita hidup berdampingan dengan iblis atau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Gandum digambarkan anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalang digambarkan iblis yang mengganggu iman anak-anak Tuhan Yesus di dunia ini. Kita sulit membedakan orang-orang yang betul-betul setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sama-sama pergi ke gereja, sama-sama berdoa, sama-sama baca Alkitab, sama-sama bernyanyi, tetapi belum tentu hatinya berpaut kepada Tuhan Yesus. Kita tidak perlu khawatir dalam hidup ini, walaupun kita bersama berdampingan dengan iblis atau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus tetap menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita masih kecil, tetapi kita harus tahu bahwa iblis itu dekat dengan kita. Apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus tetap berdoa, tetap mengandalkan Tuhan Yesus, tetap berserah kepada Tuhan Yesus, supaya kita terhindar dari gulma, dari lalang yang mengganggu iman kita. Mari kita lihat bagaimana ciri-ciri gulma, ciri-ciri lalang.
ataupun ciri-ciri iblis yang ada di sekitar kita. Kita pasti tahu apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan, yaitu dosa, selalu membuat masalah, merusak yang baik, menggoda kita supaya kita jatuh ke dalam dosa, supaya kita tidak berdoa, supaya kita tidak percaya Tuhan Yesus, ya. Walaupun kita sama-sama dalam kehidupan kita sehari-hari, dan iblis tidak menampakkan dirinya adalah setan. Dia akan selalu menghempit kita, membuat kita sedih, membuat kita marah, membuat kita cepat kecewa kepada Tuhan. Dan bahkan kita digodanya untuk lupa berdoa, lupa untuk Tuhan, lupa siapa yang memberikan berkat kepada kita lewat pekerjaan kita sehari-hari. Mungkin kita belajar terus sehingga kita lupa berdoa. Mungkin kita bermain terus sehingga kita lama bangun waktu di pagi hari. Sehingga kita lupa untuk berdoa, lupa untuk baca Alkitab, lupa untuk ingat Tuhan dalam mengawali hari-hari kita. Mungkin kita bekerja terus, bekerja keras untuk mengejar uang. Sehingga kita lupa Tuhan. Kita menjadi irit, kita menjadi kikir, kita menjadi penipu, kita menjadi pembohong untuk mencari uang. Dan kita lupa Tuhan. Sehingga kita lupa untuk apa kita diciptakan Tuhan di dunia ini. Kita lupa meminta berkat Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengandalkan diri sendiri. Dan kita lupa bersyukur dalam kehidupan kita. Itulah lalang, itulah iblis yang selalu mengganggu hidup kita untuk melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa lewat teman-teman kita, bisa lewat pekerjaan kita, bisa lewat orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin mereka sama dengan kita, orang Kristen, tetapi bukan betul-betul pengikut Tuhan Yesus. Kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus memiliki tantangan yang harus kita hadapi bersama Tuhan. Inilah tantangan yang betul-betul kita harus sadar bahwa di sekitar kita adalah iblis yang selalu mengganggu kita untuk melupakan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Karena lewat perumpamaan ini kita dikatakan tadi hidup bersama lalang, hidup bersama iblis. Dan iblis akan selalu berusaha menghancurkan anak-anak Tuhan di dunia ini. Tetapi kita harus tahu bahwa siapa yang tetap bertahan, siapa yang tetap setia kepada Tuhan Yesus, pasti diselamatkan Tuhan Yesus. Dan keselamatannya dijamin oleh Tuhan Yesus yang akan selalu memberkati kita, menyelamatkan kita dari iblis. Oleh karena itu di pagi hari ini untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap bertahan dalam iman kita, dalam kehidupan kita sehari-hari seperti tema kita di pagi hari ini. Tetap bertahan dalam Tuhan Yesus. Yang pertama, kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Tetap mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tetap melakukan kehendak Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Tetap mengasihi Tuhan dalam duka dan suka. Tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tetap melawan iblis dengan firman Tuhan. Kalau kita baca nanti di Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, lawanlah iblis maka dia akan lari daripadamu. Lawanlah iblis dengan firman Tuhan maka iblis akan lari daripada kita. Yang kesembilan, kita tetap waspada terhadap iblis itu. Dari mana kita tahu orang-orang yang di sekitar kita itu lalang atau gandum, atau anak Tuhan atau tidak anak Tuhan, atau anak setan? Tentu kita lihat dari buahnya. Dari buahnya lah kita tahu apakah orang yang di sekitar itu adalah anak-anak Tuhan, apakah membawa ajaran yang sesat atau ajaran yang benar, atau ajaran sesuai dengan firman Tuhan.
Kalau kita baca nanti di Matius 7 ayat 16 dikatakan di sana, dari buahnya lah kamu tahu apakah mereka anak-anak Tuhan atau tidak. Kita perlu waspada tentang pengajaran yang sesat di dunia ini. Ya. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ayat 17 dikatakan, Matius 7 ayat 17 dikatakan, demikianlah pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Karena lalang itu tidak akan berbuah. Karena anak iblis tidak akan berbuah yang baik. Walaupun kita bersama-sama dengan orang Kristen, kita katakan mereka orang Kristen, tapi belum tentu mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Belum tentu mereka ikut Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka sehari-hari. Belum tentu mereka setia kepada Tuhan Yesus. Mereka cinta uang, mereka cinta kejahatan, mereka cinta pencurian, mereka cinta kebohongan, mereka cinta kerusakan, mereka cinta kekuasaan duniawi ini, mereka cinta dunia ini. Oleh karena itu di pagi hari ini sebagai anak-anak Tuhan kita harus ingat bahwa anak-anak Tuhan Yesus itu memang hidup bersama iblis, berdampingan dengan iblis seperti gandum dan lalang. Tetapi kita harus tahu seperti firman Tuhan tadi yang sudah kita bacakan. Pada waktunya nanti Tuhan akan mencabut, Tuhan akan mengumpulkan, Tuhan akan memisahkan antara gandum dan lalang. Yaitu pada hari penghakiman atau hari datangnya Tuhan Yesus kedua kalinya. Lalang, iblis atau anak-anak iblis atau anak-anak yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan dipisahkan dari anak-anak Tuhan Yesus yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan diikat, mereka akan dicampakkan ke dalam perapian selamanya. Jadi di pagi hari ini, tetaplah bertahan, tetaplah waspada. Apakah di sekitar kita anak-anak Tuhan Yesus atau tidak? Kita bisa lihat tadi dari buahnya. Dari buahnya kita lihat apakah mereka menghasilkan buah yang diinginkan Tuhan Yesus atau buah yang diinginkan oleh setan. Tentu dari perbuatan-perbuatan yang kita lihat setiap hari. Oleh karena itu, di pagi hari ini, walaupun kita anak-anak Tuhan, tetaplah setia, tetaplah percaya dan waspada bahwa di sekitar kita ada iblis yang ingin menghancurkan kita. Tetaplah setia, lawanlah iblis dengan firman Tuhan, maka dia akan lari pada kita. Dan ingat, tempat keselamatan ada untuk kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.